也苦，也许有机会。 Halo BTT Halopers dimanapun kalian berada. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu stay dan udah selalu meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Udah siap lanjut dong pastinya dengan perjalanan dari Babang Soyan. Cus lah, gak usah pakai lama-lama, langsung aja kita tembakkan sekuat-kuatnya. Dan selamat berimajinasi. Cerita masih dilanjut dengan kemarahan Peng Junja ketika melihat tubuh jiwa dari Han Peng nih. Dikarenakan pada cerita sebelumnya Xiaoyan mengeluarkan tubuh jiwa Han Peng dari botol giok miliknya. Begitu Han Peng keluar dari botol giok, tatapannya pun seketika dipenuhi rasa takut yang sangat luar biasa nih. Dikarenakan pada saat ini dia melihat ke arah sosok Peng Junja yang berdiri di samping Xiaoyan. Dalam sekejap mata, Han Peng pun berbalik dan berniat untuk melarikan diri. Namun di saat yang bersamaan, sebuah kekuatan hisap yang berasal dari cengkraman tangan Peng Junja pun seketika melonjak dan menarik jiwa Han Peng tepat di cengkramannya. Sambil mencengkram leher Han Peng, Peng Junja pun lantas berkata, "Dasar bajingan, beraninya kau membunuh gurumu sendiri," ucap Peng Junja. Pada saat ini tubuh jiwa Han Peng pun dipenuhi rasa takut. Dia pun mengatakan, "Jangan bunuh aku." Niat membunuh yang sangat ganas pun sontak melintas di mata Peng Junja. Pada saat ini dia pun berkata, "Sekarang aku akan membantu Yo Chen untuk menyingkirkan murid jahatnya." Namun tepat sebelum dia menghabisi Han Peng, Xiaoyan pun tiba-tiba berteriak dan menghentikannya. Bagaimanapun saat ini mereka masih membutuhkannya untuk menemukan lokasi aula cabang, tempat di mana Yalou dipenjara oleh aula jiwa. Peng Junja pun segera berbalik arah ke Han Peng. Dengan suara dingin dia lalu berkata, "Cepat katakan, Yo Chen dikurung di mana? Serta berapa banyak Doujun yang ditugaskan untuk menjaganya." Dengan nada gugup, Han Peng pun perlahan membuka mulutnya dan memberitahu kalau Yalou saat ini berada di aula cabang yang terletak di wilayah barat dataran tengah, tepatnya di Kota Ming. Dan hanya ada satu elit Doujun yang ditugaskan untuk menjaga tempat tersebut, ucap Han Peng. Meskipun jawaban ini terdengar cukup akurat, tetapi Peng Junja jelas mengetahui kalau setiap aula cabang setidaknya memiliki 2 ketua di tingkat Doujun. Pada saat ini Peng Junja pun berkata, "Kau pikir aku sama sekali tidak memahami tentang aula jiwa? Di cabang aula jiwa setidaknya dijaga oleh 2 master tingkat Doujun. Terlebih tempat itu digunakan untuk mengurung jiwa Yalou." Pada saat ini wajah Xiaoyan pun dipenuhi dengan keterkejutan. Sembari itu Peng Junja lantas berkata kembali kepada Han Peng, "Han Peng, kau tetap berniat jahat." Sesaat kemudian Peng Junja lalu menyerahkan jiwa Han Peng ke Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan bergegas mengembalikan jiwa Han Peng ke dalam botol giok miliknya. Pada saat ini Xiaoyan bertanya kepada Peng Junja, "Ketua Peng, apakah Anda dan guru memiliki perselisihan dengan aula jiwa?" ucap Xiaoyan. Sambil memikirkan peristiwa kala itu, Peng Junja pun lantas berkata, "Waktu itu aku samar-samar menyadari bahwa aula jiwa sedang menjalankan sebuah rencana besar yang membutuhkan banyak alkemis. Pada kala itu, insiden di reruntuhan kuno yang sempat membuat gempar dataran tengah membuat Peng Junja dan juga Yalou sempat bertukar pukulan dengan beberapa elit Doujun dari aula jiwa. Kemungkinan besar dari situlah aula jiwa mengetahui kemampuan alkemis Yalou dan menargetkannya." Pada saat ini Xiaoyan menggertakkan giginya sembari berkata, "Ternyata aula jiwa sudah mengincar guru sejak lama." Dengan suara nada tegas, Peng Junja pun berkata, "Jangan gegabah dalam menyelamatkan Yo Chen. Juga tidak boleh ada kabar yang tersebar. Kalau aula jiwa mengetahui rencana ini, pasti mereka akan bertindak dan memindahkan jiwa Yo Chen. Pada saat itu akan sangat sulit bagi kita untuk menemukannya. Masalah ini jelas bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Oleh sebab itu Peng Junja berencana untuk mengirim beberapa ahli ke Kota Ming untuk mencari informasi terlebih dahulu. Jika semua persiapan serta kekuatan sudah cukup, barulah mereka bisa memulai misi menyelamatkan Yalou." Dengan sedikit keraguan, Xiaoyan pun akhirnya setuju dengan rencana yang telah ditentukan oleh Peng Junja. "Selanjutnya aku akan kembali ke Pavilion Bintang Jatuh terlebih dahulu. Bagaimana denganmu?" ucap Peng Junja. Dengan nada tegas, Xiaoyan lalu menjawab, "Aku ingin pergi mengikuti kompetisi pil di Menara Pil." Peng Junja yang mendengar rencana Xiaoyan pun perlahan tersenyum dan memberitahu kalau di masa lalu Yalou juga mengikuti kompetisi tersebut dan berhasil mendapatkan juara. "Sebagai muridnya kau jangan merusak reputasinya, namun sepertinya kau pergi ke sana tidak hanya ingin mengikuti kompetisi tersebut, melainkan karena di sana terdapat api surgawi 3000 burning flame," ucap Peng Junja. Dengan wajah tersenyum, Xiaoyan pun berkata, "Sesuai perkataan Ketua Peng, ada banyak orang hebat di dataran tengah.
Aksi penyelamatan guru juga dipenuhi dengan banyak bahaya. Oleh karena itu, saya harus sesegera mungkin untuk menaikkan kekuatan agar memiliki kemampuan untuk melawan seseorang di tingkat Daozun. Di situ Peng Junja juga memberikan sebuah token giok kepada Xiaoyan. Jika di masa depan Xiaoyan terlibat masalah serius, dia bisa langsung menghancurkannya. Dengan begitu, Peng Junja bisa langsung menemukan lokasi keberadaan Xiaoyan dan langsung membantunya. Xiaoyan pun buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih. Pada saat ini Peng Junja perlahan berjalan ke arah Xiaoyan sambil menepuk bahu Xiaoyan. Peng Junja pun berkata, "Berhati-hatilah, Yao Chen memberikan teknik pembakaran kepadamu, terlihat jelas dia sangat mempercayaimu." Sambil mengepalkan tinjunya, Xiaoyan pun bergumam, "Bagiku, guru sudah seperti ayahku. Jika tidak ada sosok guru, maka tidak akan ada aku sekarang. Walaupun harus mempertaruhkan nyawa, aku tetap harus menyelamatkan guru." Karena masih banyak hal yang harus dilakukan, Peng Junja pun berkata, "Sudahlah, waktu sangat mendesak. Mari kita selesaikan urusan kita masing-masing. Dan jangan lupa untuk menghancurkan batu giok yang telah kuberikan jika ada masalah serius," ucap Peng Junja. Pada saat ini Xiaoyan pun melirik ke arah Lin Yan sambil menganggukkan kepalanya. Mereka pun bergegas terbang ke arah Cakrawala. Saat ini Peng Junja dan juga Mu Qingluan melihat ke arah di mana Xiaoyan menghilang dari Cakrawala, sembari berkata, "Yao Chen, setelah bertahun-tahun, akhirnya aku mendapatkan informasi tentangmu." Sambil menggertakkan giginya, Peng Junja pun bergumam, "Aku pasti akan menyelamatkanmu, Yalau." Tak berselang lama, Peng Junja dan juga Mu Qingluan pun perlahan beranjak dan terbang ke arah Cakrawala menuju ke Pavilion Bintang Jatuh. Pada saat ini terlihat sosok dua pemuda yang sedang terbang, yaitu Xiaoyan dan juga Lin Yan. Terlihat saat ini Xiaoyan memikirkan keberadaan kelompoknya. Walau bagaimanapun, dia saat itu pergi ke dataran tengah secara bersamaan. Tak diduga musibah pun muncul yang mengakibatkan mereka harus berpisah. Sesaat kemudian Lin Yan lantas bertanya kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, sebenarnya kau ini mau pergi kemana?" Xiaoyan pun lantas menjawab, "Aku ingin pergi ke Menara Pil," ucap Xiaoyan. Lin Yan pun perlahan memberitahu bahwa Menara Pil terletak di dalam kota Pil yang merupakan pusat berkumpulnya para alkemis dari segala penjuru benua, ucap Lin Yan. Untuk bisa mencapai tempat itu, mereka setidaknya memerlukan waktu 1 bulan dengan bantuan portal ruang. Setelah membicarakan semua itu, mereka pun bergegas pergi untuk mencari kota terdekat yang memiliki portal ruang. Bagaimanapun, Xiaoyan harus menemukan dokter peri kecil dan yang lainnya terlebih dahulu sebelum pergi mengikuti kompetisi di Menara Pil. Di tengah perjalanan, Lin Yan juga memberitahu Xiaoyan kalau kediaman Liu Qing berada di wilayah tersebut. Sejauh yang dia ketahui, Liu Qing saat ini diangkat menjadi ketua di dalam klannya. Xiaoyan pun merasa senang ketika mendengar berita ini dan berniat untuk mengunjungi teman lamanya itu. Scene pun berpindah di sebuah puncak gunung misterius yang dipenuhi energi melimpah. Terlihat di sana terdapat seseorang gadis muda yang sedang berkultivasi nih. Sosok anggun dan menawan ini tidak lain adalah Sun Er, sang pujaan hati Xiaoyan. Beberapa saat kemudian sosok Lin Yan pun muncul dari sebuah bayangan dan melapor kepada Sun Er. Kalau belum lama ini ada seorang pemuda bernama Xiaoyan yang muncul di wilayah utara dataran tengah. Kemungkinan besar sosok ini adalah Xiaoyan yang mereka kenal. Kegembiraan pun seketika melonjak di wajah Sun Er. Dengan penuh semangat, dia lalu memerintahkan Ling Yin agar segera bersiap karena dia akan pergi keluar dari alam Gu untuk menemui Xiaoyan. Di sisi lain, Lin Yan dan juga Xiaoyan yang masih dalam perjalanan pun terus meningkatkan kecepatan mereka. Menurut Lin Yan, tidak lama lagi mereka seharusnya tiba di kota terdekat yang bernama Sky Maple City. Dengan adanya portal ruang di kota tersebut, perjalanan menuju kota Pil akan jauh lebih singkat. Tentu saja sebelum memasuki kota, Xiaoyan harus menyembunyikan identitasnya sebaik mungkin. Mengingat semua masalah yang terjadi di markas Pavilion Pengle, nama Xiaoyan kini telah menjadi pembicaraan hangat. Terlebih, Lin Yan yakin Peng Er kemungkinan masih menargetkan Xiaoyan secara diam-diam. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Sky Maple City. Begitu memasuki kota, Xiaoyan tidak langsung pergi menuju ke portal ruang, melainkan dia memilih untuk memasuki rumah lelang terbesar yang ada di sana dan membeli beberapa jenis api binatang buas. Setelah berhasil mendapatkan semua bahan yang diperlukan, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di lokasi portal teleportasi berada. Lin Yan pun lantas memberitahu kalau portal yang ada di kota ini diciptakan oleh 2 elit Daozun, sehingga aliran energi yang mengalir di dalamnya sangat stabil dan belum pernah mengalami gangguan seperti badai ruang, bahkan setelah digunakan selama bertahun-tahun. Dengan begitu, Xiaoyan tidak perlu merasa cemas akan terjebak dalam badai ruang seperti sebelumnya. Setelah membayar biaya kepada penjaga yang bertugas, Lin Yan kemudian mengeluarkan sebuah kapal luar angkasa dan perlahan memasuki ruang bersama Xiaoyan.
Begitu perjalanan ruang dimensi tersebut dimulai, Xiaoyan pun tampak sedikit termenung. Meskipun saat ini dia sudah mencapai kelas Dojong, tetapi satu-satunya kartu truf yang dia miliki jika ingin mengalahkan orang tua seperti Pei Tian adalah dengan menciptakan sebuah pembantaian api lotus yang terbentuk dari penggabungan 4 api. Oleh sebab itu, Xiaoyan harus bisa menguasai teknik penciptaan api yang direbut dari lembah Moyan. Selang beberapa waktu, Lin Yan menoleh ke arah Xiaoyan dan memberitahu kalau perjalanan ini kemungkinan membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Selama kurun waktu ini, Xiaoyan bisa beristirahat dan fokus berlatih, sementara Lin Yan akan berjaga dan mengendalikan kapal tersebut. Xiaoyan pun lantas mengangguk dan perlahan mengeluarkan gulungan teknik penciptaan api yang telah disempurnakan oleh iblis hantu tua. Sementara Xiaoyan fokus mempelajari teknik tersebut, kecepatan kapal luar angkasa yang mereka kendarai terus meningkat di bawah kendali Lin Yan. Setelah Xiaoyan dan juga Lin Yan memulai perjalanan mereka menuju kota Pil, Xiaoyan pun memanfaatkan waktunya untuk mempelajari teknik penciptaan api yang berasal dari lembah Moyan. Tentu saja butuh usaha dan waktu lama jika ingin menguasainya. Mengingat teknik ini merupakan salah satu teknik Do 3 tinggi yang telah disempurnakan oleh iblis hantu tua. Menurut apa yang dicatat dalam gulungan tersebut, keterampilan ini membutuhkan 3 jenis api binatang buas yang berbeda. Proses selanjutnya, seseorang harus menyerap ketiga jenis api itu dan menyempurnakannya berulang kali dengan energi Dauki sampai mencapai batas maksimal. Jika tahap ini berhasil diselesaikan dan ketiga api telah menyatu dengan sempurna, barulah bibit api akan tercipta. Tentu saja bibit api tersebut masih belum bisa digunakan untuk mendukung pembentukan teknik pembantaian api lotus milik Xiaoyan. Oleh karenanya, Xiaoyan masih harus mencari api binatang buas sebanyak mungkin dan memperkuat bibit api tersebut. Jika dilihat dari teorinya, hal ini mungkin tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Namun pada kenyataannya hanya segelintir orang yang mampu menyelesaikan tahap tersebut. Terlebih selama proses ini berlangsung, seseorang harus mengerahkan energi spiritual yang sangat besar dan tidak boleh sampai lengah sedikit pun. Jika sampai terjadi kesalahan, hal itu akan mengakibatkan luka yang cukup serius. Beruntung api binatang buas tidak begitu langka dan bisa ditemukan di berbagai tempat lelang sehingga Xiaoyan tidak perlu cemas untuk mencari jenis api ke depannya. Sesaat kemudian, Xiaoyan lantas mengeluarkan 3 jenis api yang dia dapatkan dari pelelangan sebelumnya dan berniat untuk segera memulai tahap pertama dari teknik penciptaan api. Bagi orang biasa, proses ini mungkin akan menyebabkan rasa takut yang cukup besar. Namun di hadapan Xiaoyan yang memiliki 3 jenis api surgawi, tingkat keganasan dari nyala api setingkat ini bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan. Begitu ketiga api binatang buas itu memasuki tubuh Xiaoyan, api hijau giok pun seketika menyebar dan membungkus ketiga api tersebut. Dengan adanya perlindungan api surgawi, Xiaoyan tidak perlu khawatir akan terkena serangan yang ditimbulkan oleh api binatang buas. Selama proses penyempurnaan ini berlangsung, Xiaoyan perlahan menyalurkan kekuatan spiritual miliknya untuk mempelajari setiap nyala api. Singkat cerita, 20 hari pun berlalu sejak Xiaoyan memulai proses penyempurnaan tersebut. Lin Yan yang melihat Xiaoyan tenggelam dalam pelatihannya pun hanya bisa menghela napas, sembari mengendalikan kemudi kapal. Tak berselang lama, Xiaoyan akhirnya membuka kedua matanya secara perlahan. 3 nyala api seukuran jempol terlihat melayang di atas telapak tangan Xiaoyan. Setelah penyempurnaan tanpa henti selama 20 hari, tidak diragukan lagi ketiga api binatang buas tersebut telah menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun begitu, Xiaoyan harus menyelesaikan tahap akhir, yaitu menggabungkan nyala api. Selama benih api berhasil terbentuk, Xiaoyan hanya perlu membentuknya hingga tumbuh menjadi api transformasi yang dibutuhkan untuk penciptaan pembantaian api lotus. Setelah mengatur napas dan memfokuskan pikirannya, Xiaoyan perlahan mulai menyatukan ketiga jenis api yang sudah dia sempurnakan. Dalam sekejap, ketiga api tersebut pun bertabrakan satu sama lain hingga menimbulkan gelombang ledakan yang cukup kuat. Namun jika dibandingkan dengan proses penyatuan api surgawi yang biasa dia lakukan, hal ini masih tidak terlalu sulit untuk dikuasai. Meskipun begitu, kekuatan spiritual yang dibutuhkan selama proses ini berlangsung sangatlah besar. Jika hal ini dilakukan dengan orang biasa dan bukan seorang alkemis, kemungkinan mereka akan memerlukan waktu yang sangat lama. Sementara itu, Lin Yan yang duduk di bagian depan kapal pun terus mengawasi Xiaoyan dari kejauhan. Menurut pengamatan Lin Yan, hanya tersisa 1 hari lagi sebelum mereka mencapai ujung portal. Begitu kapal melewati pintu keluar, riak energi akan muncul dan menyebabkan Dauki di dalam tubuh seseorang menjadi liar. Jika pada saat itu Xiaoyan masih belum terbangun, maka Lin Yan hanya bisa membangunkan secara paksa demi menghindari resiko yang tidak diinginkan. Singkat cerita, 1 hari pun telah berlalu dan kini Xiaoyan masih terlelap dalam pelatihannya.
Lin Yan yang merasa khawatir akhirnya mendekat dan berniat membangunkan Xiaoyan. Namun tepat sebelum tangan Lin Yan menyentuh tubuhnya, mata Xiaoyan pun perlahan terbuka. Sesaat kemudian, sebuah gumpalan api berwarna pucat pun muncul di telapak tangan Xiaoyan. Nyala api ini adalah hasil dari penggabungan 3 jenis api binatang buas yang telah disempurnakan sebelumnya. Sambil tersenyum puas, Xiaoyan lantas menyimpan benih api tersebut dan bersiap memasuki wilayah tengah Central Place. Oke lah guys, kurang lebih begitulah pembahasan BTTH Season 5 episode 106 part 1-nya. Dan untuk pembahasan spoiler selanjutnya akan Babang upload secepatnya ya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time.